Assalamualaikum semuanya. Hai, saya Yuna. Dalam video ini saya akan menjelaskan mengenai sejarah perkembangan kurikulum di Indonesia. Simak sampai habis ya. Sejarah perkembangan kurikulum di Indonesia sebelum kemerdekaan. Perkembangan kurikulum di Indonesia berpijak dari perkembangan pendidikan di Indonesia itu sendiri. Sejak zaman Belanda, ciri khas pelaksanaan pendidikan dan kurikulum diwarnai oleh misi penjajahan Belanda. Begitu juga saat zaman Jepang. Dapat dikatakan bahwa keberadaan atau tujuan pendidikan sebelum kemerdekaan adalah untuk menciptakan sumber daya manusia yang dapat membantu misi penjajahan di tanah air. Sejarah pendidikan di Indonesia modern dimulai dengan lahirnya Gerakan Budi Utomo di tahun 1908, Paguyuban Pasundan di tahun 1913, dan Taman Siswa di tahun 1922. Perjuangan kemerdekaan menghasilkan kemerdekaan Republik Indonesia tahun 1945. Masa pra-kemerdekaan, begitu banyak persoalan yang menerpa dunia pendidikan di Indonesia. Pendidikan pada saat itu masih dipengaruhi oleh kolonialisme. Kurikulum pertama setelah kemerdekaan diberi nama Rencana Pelajaran tahun 1947. Kurikulum ini meneruskan kurikulum yang sudah digunakan oleh Belanda. Ciri utama kurikulum ini adalah menekankan pada pembentukan karakter manusia yang berdaulat dan sejajar dengan bangsa lain. Kurikulum pertama yang lahir pada masa kemerdekaan memakai istilah Leerplan yang dalam bahasa Belanda artinya rencana pelajaran. Setelah Rencana Pelajaran 1947, pada tahun 1952, kurikulum di Indonesia mengalami penyempurnaan. Kurikulum ini lebih merinci setiap mata pelajaran yang kemudian diberi nama Rencana Pelajaran Terurai tahun 1952. Kurikulum ini sudah mengarah pada suatu sistem pendidikan nasional. Yang paling menonjol dan sekaligus ciri dari kurikulum 1952 ini bahwa setiap rencana pelajaran harus memperhatikan isi pelajaran yang dihubungkan dengan kehidupan sehari-hari. Silabus mata pelajaran menunjukkan secara jelas bahwa seorang guru mengajar satu mata pelajaran. Kurikulum Rencana Pendidikan tahun 1964. Kurikulum ini merupakan penyempurnaan dari kurikulum Rencana Pelajaran Terurai tahun 1952. Pokok pikiran kurikulum ini atau ciri dari kurikulum ini adalah bahwa pemerintah mempunyai keinginan agar rakyat mendapat pengetahuan akademik untuk pembekalan pada jenjang SD. Pembelajaran pada kurikulum ini dipusatkan pada program Pancawardhana, yaitu pengembangan daya cipta, rasa, karsa, karya, dan moral. Mata pelajaran diklasifikasikan dalam 5 kelompok bidang studi, yaitu moral, kecerdasan, emosional atau artistik, keterampilan, dan jasmaniah. Kurikulum tahun 1968. Kelahiran kurikulum ini bersifat politis. Tujuan kurikulum ini adalah pendidikan ditekankan pada upaya untuk membentuk manusia Pancasila sejati, kuat, dan sehat jasmani, mempertinggi kecerdasan dan keterampilan jasmani, moral, budi pekerti, dan keyakinan beragama. Dalam kurikulum ini terdapat perubahan struktur kurikulum pendidikan dari Pancawardhana menjadi pembinaan jiwa Pancasila, pengetahuan dasar, dan kecakapan khusus. Kurikulum 1975. Tujuan kurikulum ini adalah agar pendidikan lebih efektif dan efisien. Latar belakang lahirnya kurikulum ini adalah pengaruh konsep di bidang manajemen, yaitu MBO atau Manajemen by Objective yang terkenal saat itu. Tujuan pengajaran dirinci dalam prosedur pengembangan sistem instruksional atau PPSI, yaitu rencana pelajaran setiap satuan bahasa.
Setiap satuan bahasa pelajaran dirinci menjadi tujuan instruksional umum, tujuan instruksional khusus, materi pelajaran, alat pelajaran, kegiatan belajar mengajar, dan evaluasi. Kurikulum tahun 1984. Kurikulum ini disebut juga kurikulum tahun 1975 yang disempurnakan. Dalam kurikulum ini, posisi siswa ditempatkan sebagai subjek belajar, dari mengamati sesuatu, mengelompokkan, mendiskusikan, hingga melaporkan. Dalam kurikulum ini, model belajar yang digunakan adalah cara belajar siswa aktif atau CBSA. Kelemahan kurikulum ini, banyak sekolah kurang mampu menafsirkan CBSA. Kurikulum tahun 1994 dan suplemen kurikulum tahun 1999. Kurikulum tahun 1994 merupakan hasil upaya untuk memadukan kurikulum-kurikulum sebelumnya, terutama kurikulum 1975 dan 1984. Namun, perpaduan antara tujuan dan proses tersebut belum berhasil. Dalam kurikulum ini, beban belajar siswa dinilai terlalu berat dari muatan nasional sampai muatan lokal. Akhirnya, kurikulum tahun 1994 menjelma menjadi kurikulum super padat. Kejatuhan rezim Soeharto tahun 1998 diikuti kehadiran suplemen kurikulum tahun 1999. Tapi perubahannya lebih pada menambah sejumlah mata pelajaran saja. Selanjutnya, kurikulum 2004. Kurikulum 2004 disebut juga dengan kurikulum berbasis kompetensi atau KBK. Suatu program pendidikan berbasis kompetensi harus mengandung 3 unsur pokok. Yang pertama, pemilihan kompetensi yang sesuai. Yang kedua, spesifikasi indikator-indikator evaluasi untuk menentukan keberhasilan pencapaian kompetensi. Yang ketiga, pengembangan pembelajaran. Kurikulum berbasis kompetensi memiliki ciri-ciri sebagai berikut, yaitu menekankan pada ketercapaian kompetensi siswa baik secara individual maupun klasikal, berorientasi pada hasil belajar dan keberagaman. Kegiatan pembelajaran menggunakan pendekatan dan metode yang bervariasi. Sumber belajar bukan hanya guru, tetapi juga sumber belajar lainnya yang memenuhi unsur edukatif. Selanjutnya, kurikulum KTSP tahun 2006. Pelaksanaan KBK masih dalam uji terbatas, namun pada awal tahun 2006 uji terbatas tersebut dihentikan. Dan dengan terbitnya Peraturan Menteri Nomor 24 Tahun 2006 yang mengatur pelaksanaan Peraturan Menteri Nomor 22 Tahun 2006 tentang standar isi kurikulum dan Peraturan Menteri Nomor 23 Tahun 2006 tentang standar kelulusan, lahirlah kurikulum 2006 yang pada dasarnya sama dengan kurikulum 2004. Perbedaan kurikulum tingkat satuan pendidikan atau KTSP dengan kurikulum berbasis kompetensi atau KBK terletak pada kewenangan dalam penyusunannya, yaitu mengacu pada jiwa dari desentralisasi sistem pendidikan. Pada kurikulum 2006, pemerintah pusat menetapkan standar kompetensi dan kompetensi dasar. Sedangkan sekolah dalam hal ini, guru dituntut untuk mampu mengembangkan dalam bentuk silabus dan penilaiannya sesuai dengan kondisi sekolah dan daerahnya. Kurikulum 2013. Kurikulum 2013 berbasis kompetensi memfokuskan pada pemerolehan kompetensi-kompetensi tertentu oleh peserta didik. Kurikulum ini mencakup sejumlah kompetensi dan seperangkat tujuan pembelajaran yang dinyatakan sedemikian rupa, sehingga pencapaiannya dapat diamati dalam bentuk perilaku atau keterampilan peserta didik sebagai suatu kriteria keberhasilan. Tema utama kurikulum 2013 adalah menghasilkan insan Indonesia yang produktif, kreatif, inovatif, afektif melalui pengamatan sikap, keterampilan, dan pengetahuan yang terintegrasi. Selanjutnya, kurikulum Merdeka Belajar atau Kampus Merdeka.
Kampus Merdeka Belajar merupakan suatu program dari Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan yang digagaskan oleh Bapak Nadiem Makarim. Tujuan pelaksanaannya kurikulum ini untuk mengasah hard skill dan soft skill mahasiswa sehingga mahasiswa lulus kuliah nantinya tidak hanya punya ijazah saja, tetapi juga punya skill yang diperlukan untuk dunia kerja. Ada 8 program yang termasuk ke dalam kurikulum kampus Merdeka Belajar, yaitu pertukaran pelajar, magang atau praktik kerja, asistensi mengajar di satuan pendidikan, riset atau penelitian, proyek kemanusiaan, kegiatan wirausaha, studi atau proyek independen, dan terakhir membangun desa atau kuliah kerja nyata. Terakhir, kurikulum pembelajaran daring. Pembelajaran daring artinya adalah pembelajaran yang dilakukan secara online menggunakan aplikasi pembelajaran maupun jejaring sosial. Pada kurikulum ini dilakukan pengurangan kompetensi dasar untuk setiap mata pelajaran sehingga guru dan siswa dapat berfokus pada kompetensi esensial dan kompetensi prasyarat untuk kelanjutan pembelajaran di tingkat selanjutnya. Kurikulum ini salah satu opsi yang dapat dilakukan oleh sekolah untuk melaksanakan relaksasi dan adaptasi pembelajaran dalam kondisi khusus, seperti kondisi pandemi saat ini. Nah, itu tadi penjelasan mengenai sejarah perkembangan kurikulum di Indonesia sebelum dan sesudah kemerdekaan. Terima kasih, semoga bermanfaat. Saya Yuna, sampai jumpa semuanya.